Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu di waktu yang sangat mulia dan di bulan yang sangat mulia, yaitu di waktu sahur. Jamaah yang dirahmati Allah, terkadang setiap kali keluar rumah, kebanyakan dari kita yakin bahwa kita sore harinya atau malam harinya, kita yakin tatkala keluar rumah di pagi hari, kita banyak yang meyakini 100% nanti malam anak akan bertemu keluarga. Kita yakin bahwa nanti malam akan bersendau gurau dengan anak istri, makan dengan istri dan anak-anak. Banyak dari kita yang demikian. Padahal kalau kita lihat berapa banyak orang yang tatkala keluar rumah di pagi harinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut nyawanya. Sehingga Allah pisahkan dia dari anaknya. Allah pisahkan dia dari keluarganya. Allahu Akbar. Dan tidak ada yang menemani kita nanti di liang lahat kita kecuali satu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit thalathah, yang akan mengikuti mayat seseorang tatkala dikuburkan ada 3 hal. Fayarji usnan wa yabqa wahid, yang 2 akan pulang, yang 2 akan meninggalkan kita. Kita akan sendirian di kuburan. Wa yabqa wahid, dan hanya 1 yang akan menemani kita di kuburan. Yang meninggalkan kita apa? Yang meninggalkan kita adalah ahluhu wa maluh. Keluarga yang mengantarkan jenazah kita, harta yang kita kumpulkan mati-matian. Bertahun-tahun kita menabung, kita kumpulkan harta benda kita. Rumah-rumah yang kita bangun begitu megah. Kendaraan-kendaraan yang begitu mewah yang kita beli. Semuanya akan meninggalkan kita. Keluarga kita yang mengantar jenazah sampai liang lahat kita, mereka pun akan meninggalkan kita sendirian. Lalu apa yang menemani diri kita di dalam liang lahat? Tidak lain adalah amalan kita. Maka hanya ada 2 pilihan. Tatkala kita berada di liang lahat sendirian dan hanya bersama amalan kita, hanya ada 2 pilihan. Yang pertama, kita bisa jadi berbahagia. Kita senang berada di liang lahat, ditemani oleh amal kita.
Kenapa? Karena amalan yang kita lakukan di dunia berupa kebaikan, berupa amal-amal saleh, sholat kita, sedekah kita, puasa kita, Masya Allah, tasbih kita, takbir kita, istighfar kita. Itulah yang menemani kita nanti di liang lahat. Maka seseorang yang terbiasa untuk melakukan kebaikan, maka akan berbahagia di liang lahat. Kenapa? Karena akan ditemani dengan amal ibadahnya yang baik, yang akan mengeluarkan bau yang lebih wangi daripada minyak kasturi. Namun pilihan kedua, seorang yang berada di liang lahat namun semasa hidupnya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa-dosa, penuh dengan ghibah, ria amal ibadah yang dilakukannya. Semuanya bukan karena Allah, tapi hanya karena ingin dilihat oleh manusia. Maka apa yang menemaninya di liang lahat tidak lain adalah amalan yang berupa bentuk fisik yang sangat menjijikan. Kita melihat amalan kita, wal'iyadzubillah, mengeluarkan bau yang sangat busuk. Kita takut berdekatan dengannya. Namun itu yang akan menemani kita di liang lahat tatkala kita selama di dunia melakukan kerusakan-kerusakan, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bertaubat atas maksiat itu. Kita tidak bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka dengan dua pilihan tadi hendaknya kita bermuhasabah, kita introspeksi diri kita. Berapa banyak orang-orang tertipu oleh dunia? Terkadang kita ingat bahwa dunia ini fana. Tapi berapa banyak orang yang lalai, yang lupa. Seakan dia hidup ribuan tahun atau bahkan seumur hidup. Padahal tidak ada satupun manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala akan cabut nyawanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa, setiap makhluk hidup, maka semuanya akan merasakan kematian. Firaun meninggal. Manusia terbaik Rasulullah SAW meninggal. Begitu juga para salafus saleh, para sahabat semuanya meninggal. Tidak ada satupun manusia yang ada di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala akan cabut nyawanya. Maka begitu juga dengan kita. Kita semua akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat beberapa bulan ini, kita lihat di tengah wabah yang melanda, ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena wabah ini. Allahu Akbar. Kita lihat bagaimana tetangga-tetangga kita lihat bagaimana di media. Orang-orang dekat kita, tetangga-tetangga kita yang mereka tidak merasakan Ramadan. Kenapa? Mereka tidak bisa merasakan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Allah tidak berikan mereka waktu lagi untuk merasakan indahnya Ramadan. Maka tatkala kita sampai di bulan ini, maka hendaknya kita mengevaluasi diri kita. Kita tanamkan mindset, pikiran di diri kita bahwa bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Bisa jadi setelah Ramadan kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan di tengah-tengah Ramadan ini bisa jadi giliran kita yang dicabut. Mungkin beberapa pekan yang lalu, beberapa hari yang lalu kita lihat tetangga-tetangga kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menjamin bahwa kita
akan bertemu Ramadan selanjutnya? Atau siapa yang menjamin kita bisa menyelesaikan Ramadan di tahun ini? Maka dengan kita menanamkan mindset tersebut, kita bisa mengeluarkan potensi terbaik dari amal ibadah kita. Kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Tatkala seseorang mengetahui bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita, maka dia akan beramal sebaik-baiknya. Maka dia akan sholat dengan begitu khusyuknya. Maka dia akan berpuasa dengan sangat baik. Dia akan begitu dermawan mengeluarkan sedekah-sedekahnya. Dia tidak akan bosan membaca Al-Quran. Apabila kita mengetahui bahwa ini adalah Ramadan terakhir, maka sama-sama kita tanamkan pada diri kita bahwa bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir. Begitulah para salaf terdahulu. Para salaf terdahulu menanamkan pada diri hati mereka bahwa bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir. Bisa jadi ini adalah salat terakhir. Bisa jadi ini adalah puasa terakhir kita. Sehingga mereka bisa khusyuk dalam salat mereka. Kata Rasulullah SAW, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Banyak-banyaklah kalian, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, untuk memperbanyak mengingat maut, untuk memperbanyak mengingat kematian. Karena orang yang mengingat kematian, maka dia akan berbuat sebaik mungkin. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita semua mengetahui bagaimana Umar bin Khattab, seseorang yang terkenal dengan wibawanya, terkenal dengan ketegasannya, terkenal dengan keberaniannya. Umar bin Khattab dikatakan sangat jarang tersenyum. Kenapa? Ada satu rahasia. Kenapa Umar bin Khattab jarang tersenyum? Diriwayatkan dalam hadis, dalam athar, bahwa Umar bin Khattab memiliki sebuah cincin yang dipakai setiap harinya. Apa yang tertuliskan dalam cincin tersebut? Tertuliskan dalam cincinnya Umar bin Khattab, "Ya Umar, kafa bil mauti wa'idhan." Cukuplah kematian sebagai pengingatmu, wahai Umar. Perbanyaklah mengingat mati, wahai Umar. Persiapkanlah amalan untuk kematianmu, wahai Umar. Allahu Akbar. Maka Umar bin Khattab jarang tersenyum. Umar bin Khattab jarang tertawa. Umar bin Khattab dikatakan bahwa matanya kalau di pagi hari ketika menjadi khalifah, maka matanya lebam. Matanya hitam. Kenapa? Karena di malam harinya penuh dengan tangisan. Umar bin Khattab menangisi dosa-dosanya. Umar bin Khattab menangisi amanah yang begitu besar yang dipikulnya. Umar bin Khattab takut. Amanahnya sebagai khalifah, sebagai presiden ketika itu, yang begitu besar, dia takut Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Sehingga termasuk orang-orang yang zalim. Maka Umar bin Khattab senantiasa menangis di malam hari. Bahkan dikatakan terlihat bekas dari tangisannya di pagi harinya. Allahu Akbar. Itu Umar yang terkenal berani, gagah perkasa. Namun di malam harinya menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menangisi dosa-dosanya. Jamaah yang dirahmati Allah, lihat bagaimana takutnya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Umar bin Khattab keluar untuk salat subuh, suatu hari Umar bin Khattab tatkala menjadi imam di Masjid Nabawi, maka seseorang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi kemudian menusukkan pisaunya yang berlumur dengan racun. Bukan hanya satu tusukan. Berkali-kali Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Sehingga Umar bin Khattab yang menjadi imam tatkala itu
terjatuh, tersungkur Umar bin Khattab. Pingsan radhiyallahu anhu. Maka apa yang dikatakan Umar bin Khattab tatkala pertama kali siuman? Tatkala pertama kali siuman, Umar bin Khattab bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, bertanya kepada anaknya Ibnu Umar yang tatkala itu ada di sebelahnya. Asollan nas. Ya, tatkala bangun, Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Umar, apakah orang-orang sudah selesai sholat? Apakah orang-orang sudah menyelesaikan sholat subuhnya? Sudah, wahai Amirul Mukminin. Kemudian berkata, la hadza fil Islam liman tarakas shalah. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya sungguh merugi seorang mukmin yang meninggalkan sholatnya. Tidak ada bagian bagi seorang mukmin apabila dia meninggalkan sholatnya. Kemudian setelah mengatakan hal demikian, Umar bin Khattab yang tatkala itu sakaratul maut, Allahu Akbar. Dikatakan Umar bin Khattab tatkala diberikan air, kemudian diminumnya, air tersebut keluar dari dadanya karena parahnya luka yang dibuat oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi dengan pisaunya. Tatkala meminum air susu, air susunya keluar dari dadanya. Allahu Akbar. Orang-orang tahu Umar bin Khattab akan meninggal. Umar telah sakaratul maut. Kemudian Umar bin Khattab pun kemudian dipangku oleh anaknya Ibnu Umar. Lalu Umar berkata kepada anaknya, ya bunai, da' khaddi 'alal ard. Wahai anakku, taruhlah pipiku di atas tanah. Maka ditaruhlah oleh Ibnu Umar kepala ayahandanya di atas tanah. Lalu apa yang dilakukan oleh Umar? Fabaka Umar. Umar bin Khattab pun menangis sejadi-jadinya. Lalu berkata, wailun li wa wailun li ummi in lam yaghfir li rabbi. Sungguh celaka aku, celakalah ibuku apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosaku dan dosa ibuku. Allahu Akbar. Umar bin Khattab yang termasuk al-mubasysyaruna bil jannah. Satu dari 10 orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Sudah dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya. Namun lihat bagaimana takutnya Umar bin Khattab atas dosa-dosa yang dilakukannya. Takut atas hisab yang nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sehingga menangis ketika sakaratul maut, sehingga Allah berikan husnul khatimah bagi Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, begitulah Umar bin Khattab. Bagaimana takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu menintrospeksi diri, bermuhasabah agar bisa menyiapkan amalan-amalan terbaik untuk kehidupan setelah meninggal, untuk akhiratnya. Lalu kita tatkala berada di Ramadan ini, ya, tatkala kita mengetahui bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita, maka kita persiapkan diri kita di bulan yang bahkan amalan dilipat gandakan puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali lipat. Di bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Allahu Akbar. Di bulan ini diturunkan Al-Quran sehingga memiliki kemuliaan dibanding 11 bulan yang lain. Maka hendaknya kita sama-sama memperbanyak tilawah Al-Quran. Kemudian di bulan yang dimana futihat abwabul jannah, dibukakan selebar-lebarnya pintu surga.
wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan setan-setan dibelenggu. Allahu Akbar. Dipermudah kita di bulan yang penuh berkah ini untuk memperbanyak amalan ibadah, sehingga dibukakan selebar-lebarnya pintu surga dan ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Pintu-pintu surga yang jumlahnya ada 8. Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan selebar-lebarnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan satu pintu khusus untuk orang yang rajin berpuasa, untuk orang yang berpuasa dengan sangat baik di bulan Ramadan, yaitu pintu bernama Ar-Rayyan, yang tidak masuk melalui pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tutup 7 pintu neraka. Allahu Akbar. Dan setan-setan dibelenggu. Dan di bulan ini yang terdapat di dalamnya malam Lailatul Qadar, yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa malam Lailatul Qadar ini lebih baik, Allah Akbar, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sama-sama kita persiapkan diri kita untuk berburu malam Lailatul Qadar. Maka bagaimana cara mempersiapkannya? Caranya adalah mulai dari sekarang kita latih diri kita. Kita latih diri kita untuk banyak membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak sholat malam kita. Sehingga tatkala kita terlatih, maka nanti tatkala kita mengejarnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka kita telah siap untuk mengejar malam Lailatul Qadar, untuk berburu malam Lailatul Qadar. Karena bisa jadi, jamaah yang dirahmati Allah, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Karena bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir kita untuk berburu malam Lailatul Qadar, untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Maka kita berdoa, semoga kita semua, seluruh pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, semuanya diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, meskipun godaan yang nanti dirasakan pasti lebih berat, ya, karena di 10 hari terakhir malam bulan Ramadan, ya, begitu banyak godaan-godaan yang muncul. Biasanya mal-mal lebih penuh daripada masjid. Orang-orang lebih sibuk untuk mencari dunia dibandingkan mencari akhirat. Di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di Arab Saudi, bahkan dimanapun di seluruh penjuru dunia. Orang-orang tatkala masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka kita akan melihat mereka lebih banyak tersibukkan dengan dunia. Maka kita azamkan pada diri kita untuk sama-sama mengencangkan ikat pinggang kita. Kita buatkan target dari sekarang. Kita azamkan niat kita dari sekarang untuk berburu nanti malam Lailatul Qadar. Maka azamkan untuk 10 hari terakhir kita tidak bekerja. Kita tinggalkan dunia. Kita azamkan, kita katakan kepada istri anak kita. Kita siapkan, kalau sekarang mungkin di tengah wabah yang melanda ini kita tidak bisa beriktikaf. Kita tidak bisa berdiam diri di masjid. Maka siapkanlah ruangan atau pojokan di dalam rumah kita, di mana kita bisa khusus beribadah di situ. Kita siapkan di situ meja untuk kita membaca Al-Quran. Kita siapkan sejadah, kita gelarkan di pojok rumah kita. Di mana di pojok tersebut kita berdiam diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan kita mulai dari sekarang agar kita menyiapkan diri kita, agar kita tidak kaget. Karena bagaimana orang-orang bisa kuat untuk beribadah semalaman suntuk, khasiatnya adalah
Tipsnya adalah karena mereka sudah terbiasa untuk beribadah. Maka kita biasakan kita untuk beribadah mulai dari sekarang sehingga kita tidak kaget nantinya. Jamaah yang dirahmati Allah, lihat bagaimana Utsman bin Affan. Bagaimana Utsman bin Affan dengan Al-Quran. Utsman bin Affan terkenal sebagai seorang sahabat yang ahlul Quran. Ahli membaca Al-Quran. Bahkan banyak meriwayatkan ya, para sahabat bagaimana Utsman bin Affan ya, khatamal Qur'ana fi lailah. Utsman bin Affan bahkan bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Allahu Akbar. Suatu malam Utsman bin Affan sholat setelah sholat Isya. Berdiri untuk sholat malam. Maka tatkala berdirinya Utsman bin Affan dilihat oleh seorang sahabat. Sahabat tersebut melihat bagaimana khusyuknya sholat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan berdiri ya, dari semenjak sholat Isya sampai menjelang waktu sahur. Allahu Akbar. Berdiri begitu tegak. Tanpa ruku, tanpa sujud. Allah. Sahabat ini mengira mungkin Utsman bin Affan ini menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaatnya. Ya. Maka tatkala selesai sholat, sahabat tadi bertanya kepada Utsman bin Affan, "Innama shallaita rak'ah?" Engkau sholat satu rakaat wahai Utsman. Engkau tadi sepertinya tatkala sholat di rakaat pertama engkau menghatamkan Al-Quran. Karena sampai menjelang sahur. Ya, dari sholat Isya sampai menjelang sahur. Lalu apa yang engkau baca di rakaat kedua wahai Utsman? Kata sahabat tadi. Apa jawaban Utsman? Innama hiya witri. Sesungguhnya sholatku tadi adalah witirku. Bayangkan, Allahu Akbar. Witirnya Utsman bin Affan mungkin hanya satu rakaat. Utsman bin Affan tatkala witir satu rakaat. Mungkin kita di sini ada yang lebih bangga. Berkata, "Ustadz, witir ana lebih banyak daripada Utsman bin Affan. Ana kalau witir Ustadz 3 rakaat. Bahkan kadang 5 rakaat Ustadz. Utsman bin Affan cuma 1 rakaat. Tapi lihat, Utsman bin Affan 1 rakaatnya menghatamkan Al-Quran. Allahu Akbar. Begitulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena kecintaannya dengan Al-Quran, tidak bosan untuk membaca Al-Quran. Bahkan bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 malam. Bisa. Bagaimana bisa Ustadz? Ya, karena seseorang apalagi apabila dia seorang hafiz, maka dia bisa membaca Al-Quran dengan begitu cepat. Ya, seorang yang hafiz mungkin bisa membaca 1 juz kurang lebih 30 menit. Maka dikalikan 30, maka kurang lebih belasan jam dia bisa menghatamkan Al-Quran dalam belasan jam. Ya, itu seorang yang hafiz. Ya, begitu juga dengan Utsman bin Affan. Bahkan dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, bukan hanya Utsman yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 malam. Ya, berarti kalau Utsman bin Affan bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 malam, dalam 1 bulan penuh, bulan Ramadan, bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 kali. Allahu Akbar. Padahal posisinya ketika itu Utsman sebagai khalifah. Dan banyak para salaf yang lain yang begitu juga menghatamkan Al-Quran dalam 1 malam. Seperti Tamim Ad-Dari. Kemudian ada juga Imam Asy-Syafi'i. Kemudian juga ada Sa'id bin Jubair. Kemudian ada Mujahid. Dan lainnya. Allahu Akbar. Mereka inilah orang-orang yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 malam. Maka kita tanyakan kepada diri kita. Ya, apakah kita bisa? Apa kata Utsman bin Affan? Ya, perkataan yang begitu indah. Perkataan yang perlu kita catat dengan tinta emas kita. Kata Utsman bin Affan, Lau anna qulubana tahurat, ma syabi'na min kalami Rabbina. Kata Utsman bin Affan, seandainya hati kita ini bersih, seandainya hati kita ini tidak terkotori oleh dosa-dosa,
maka kita tidak akan puas untuk membaca Al-Quran. Selesai 1 juz, kita akan terus menambah juz kedua, juz ketiga. Allahu Akbar. Begitulah para salaf terdahulu. Bagaimana hati mereka suci. Bagaimana hati mereka jauh dari dosa-dosa. Sehingga mereka kuat untuk baca Al-Quran berjam-jam. Maka kita tanyakan kepada diri kita. Maka kita evaluasi diri kita. Apakah kita bisa seperti mereka? Jamaah yang dirahmati Allah, bahkan lihat bagaimana Utsman bin Affan. Ya, tatkala meninggal, lihat kondisi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tatkala dibunuh oleh pemberontak. Utsman bin Affan kondisinya dalam keadaan berpuasa. Dan Utsman bin Affan sedang memegang mushaf tatkala dibunuh oleh pemberontak. Allahu Akbar. Lihat bagaimana husnul khotimahnya para sahabat. Lihat bagaimana husnul khotimahnya para salafus saleh terdahulu. Jamaah yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia terkadang kita terlalaikan oleh dunia. Kita terlalaikan oleh gemerlap indahnya dunia. Padahal dunia ini fana. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-mal wal banun Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khair inda rabbika thawaban wa khairun amala." Kata Allah Subhanahu wa taala, al-mal wal banun, harta dan anak-anak zinatul hayatid dunya, merupakan perhiasan dunia yang banyak melalaikan kita. Rumah-rumah megah kita, kendaraan-kendaraan mewah kita sering melalaikan kita dari akhirat. Lalu apa yang lebih baik? Kata Allah Subhanahu wa taala, wal baqiyatus shalihat. Dan amal-amal soleh yang kekal. Zikir kita, salawat kita, tasbih kita, tahmid kita, takbir kita, istighfar kita. Salat kita, puasa kita, itulah yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang lebih baik untuk kita. Maka kita tanamkan kepada diri kita bahwa hidup ini fana, bahwa dunia ini akan hancur. Maka persiapkanlah amalan-amalan untuk akhiratmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas, seorang yang pintar itu adalah orang yang pintar untuk mengevaluasi dirinya. Orang yang pintar untuk introspeksi, untuk bermuhasabah diri. Dia introspeksi dia muhasabah dosa-dosanya. Dia lihat bagaimana apakah sudah khusyuk sholatku, apakah sudah benar tilawahku, apakah sudah benar sedekahku karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia persiapkan amal ibadah untuk kehidupan setelah kematian, untuk akhiratnya, karena dia tahu bahwa hidup ini akan hancur. Kita semua akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menemani kita kelak di liang lahat kita tidak lain hanya amalan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, maka di akhir ana mengingatkan diri ana khususnya dan seluruh jamaah pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, bahwa seseorang akan diwafatkan ya, atas kebiasaan di mana dia menghabiskan waktu dalam kehidupannya. Seseorang yang terbiasa untuk bermusik dalam hidupnya. Kita lihat berapa banyak orang, ya, berapa banyak artis yang tatkala nyanyi di hadapan ribuan jutaan fansnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya di atas panggung. Waliyadzubillah, Allahu Akbar. Kita lihat berapa banyak artis-artis, berapa banyak pemain
pemain bola atau atlet-atlet yang dicabut nyawanya tatkala berlaga dalam permainannya, dalam sepak bolanya, dalam permainannya. Allahu Akbar. Maka kita siapkan diri kita. Ana mempunyai pengalaman pribadi yang mungkin ini akan mengakhiri perjumpaan kita pada kajian sahur ini. Seorang di tahun lalu, tahun lalu pada hari pertama bulan Ramadan, ana mempunyai santri, yang mana santri ini setingkat SMA, jadi umurnya kurang lebih 17 tahun. Santri ana ini tatkala masuk di hari pertama bulan Ramadan, di waktu istirahat, maka dia di waktu istirahatnya dia pergi ke masjid. Dia ambil air wudhu. Kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat duha, Allahu Akbar. Kemudian setelah sholat apa yang dilakukan? Dia ambil mushaf. Dibacanya mushaf. Masya Allah. Lalu apa yang terjadi setelah dia baca mushaf? Lalu tiba-tiba dia terjatuh, tersungkur. Allahu Akbar. Badannya tiba-tiba dingin, membiru sekujur tubuhnya. Maka dengan cepat dibawa menuju rumah sakit dengan ambulan. Qadarullah, Allah takdirkan. Di perjalanan menuju rumah sakit, Allah cabut nyawanya. Allahu Akbar. Ana iri dengan santri ana ini. Yang tahun lalu bagaimana kematiannya husnul khatimah. Kematiannya ditutup dengan keadaan berpuasa. Dengan keadaan suci karena baru selesai berwudu. Setelah sholat duha. Kemudian ketika membaca Al-Quran, Allahu Akbar. Ana menyaksikan hal tersebut. Maka semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal demikian. Dan bisa jadi kita juga adalah orang selanjutnya yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini, atau Allah Subhanahu wa taala bahkan mencabutnya di hari ini. Tidak ada yang mengetahui hal tersebut. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, untuk ana khususnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.